فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di pertengahan muka surat 178, betul ya? Masih Al-Hadi dengan Ar-Rasyid, betul? Atau salah. 180 ya, 180 di akhir-akhir. Al-amru rabi, perkara yang keempat dalam masalah kriteria. Anna hidayatallahi azza wa jalla laha wajhan. Hidayah Allah azza wa jalla memiliki dua bentuk. Al-wajhul awal ayyabtadi Allahu azza wa jalla bil hidayah man yasha. Allah azza wa jalla lah yang memulai pemberian hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Memurni dari dia tanpa dicari-cari. Wa anna lillahi latifatan, dan bahwasanya Allah memiliki hikmah yang halus, yang lembut. Ya betadi ubiha, yang dengan itu dia memulai man arad, yang dia inginkan. Wa yuqi'uha fi qalbi man ahab, dia meletakkannya kepada jantung orang yang dia sukai. Fayauda alaihi birrusd, maka hidayah tadi kembali kepada orang itu dengan kelurusan. Contohnya siapa ya, tanpa ada usaha sama sekali? Jelas Nabi Isa lah ya. Nabi Isa tak usaha apa-apa. Nabi Muhammad paling tak memang berusaha merenungkan apa yang terjadi dan apa yang Allah inginkan di dunia ini. Pergi ke Gua Hira untuk merenung. Nabi Isa sama sekali tak ada usaha, namanya masih bayi. Mungkin istilahnya ini untuk sekedar pendekatan pemahaman kalau beliau tidak memberi contoh. Fallahu yabda'u may yasha, Allah yang memulai orang yang dia kehendaki tadi bihadhil hidayah, dengan hidayah ini. Awaman kana maitan fa ahyaina, apakah orang yang dahulunya mati, yaitu kafir, hatinya hati mati, kata Ibnul Qayyim di dalam Miftah dari Sa'adah, kemudian kami hidupkan dia, yaitu dengan hidayatul Quran. Baik. Yang lain mengatakan hidayatul iman, tak masalah. Kemudian diberi cahaya, yaitu cahaya Quran. Hadhil hidayah ibtidaiyah, hidayah ini adalah permulaan. Semula mati, kemudian diberi hidayah. Summa hunaka hidayatun ukhra, kemudian di sana ada hidayah yang lain. Wahia al-wajhus tsani, hidayah yang masuk dalam bentuk kedua. Idza basarahullahu azza wa jalla wa ahyah, jika Allah azza wa jalla memberikan kepadanya basirah dan memberinya kehidupan. Wa qadzafa fi qalbihil khair, meletakkan ke dalam jantungnya kebaikan. Fa'amila solihan, kemudian dia mengerjakan amal soleh. Hadahullahu bihidayatin ila amalin solihin akhar, berarti Allah memberi hidayah kepadanya dengan menuju amal soleh yang lain, hidayah yang berikutnya. Hidayah untuk yang berikut dan berikutnya, dengan sebab dia mengerjakan amal soleh. Fa'idha amilal amala solihal akhar, kemudian jika dia mengerjakan amal soleh yang lain, yang nomor 2 misalkan, hadahu ila amalin solihin akhar, Allah memberi hidayah kepadanya menuju ke amal soleh yang berikutnya lagi, yang nomor 3 misalkan, hakadha dawalaik, demikianlah seterusnya. Dalilnya walladzina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang mau mengikuti hidayah, Allah akan menambahkan hidayah kepada mereka. Ya, hidayah di atas hidayah, karena mereka mau ikut hidayah. Ini ada usaha. Wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan kepada mereka buah dari ketakwaan mereka. Dalil yang lain, fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun orang yang mau memberi dan bertakwa, juga dia membenarkan pahala terbaik, maka kami akan mudahkan dia kepada jalan yang mudah. Diberi hidayah menuju ke surga. Iya, hidayah yang berikutnya dan berikutnya. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda, Allah memberikan tambahan orang yang ikut hidayah, hidayah yang berikutnya lagi. Wa hadza min fadlihi subhanahu wa ta'ala, ini bahagian dari kurnia Allah subhanahu. Idzan, jika demikian, hidayatullahi azza wa jalla hadhi, hidayah Allah ini la haddalaha, tidak ada batasannya. Betul.
Walaupun kita sudah ikut hidayah banyak-banyak, menurut kita tak mungkin hidayah kita sama dengan hidayah para atba'ut tabi'in, apalagi sahabat, apalagi para nabi dan rasul dan seterusnya. Hadhil hidayah la haddalaha. Hidayah ini tak ada batasannya. Masih banyak yang kita belum tahu dan belum amalkan. Kullama kanal insanu amilan bitaqwallahi azza wajal. Setiap kali seseorang mengerjakan ketakwaan kepada Allah azza wajal, kullama hadahu hidayatan fauqa hidayah. Demikian maka semakin Allah memberikan hidayah kepada dia di atas hidayah yang sebelumnya. Wa hadza amrun la yuhsa. Ini perkara yang tidak terhitung. Seperti kalau kita baca Quran, rencananya selesai ayat 11, tahu-tahu ada bisikan dalam hati, lanjutlah sikit lagi, menambah pahala, hidayah untuk membaca ayat yang berikutnya lagi, menambah pahala dan menambah ilmu dan seterusnya. Sebagaimana asar yang sahih dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, kalau jiwa kita suci, niscaya kita tidak akan merasa kenyang dengan Quran. Ya, membaca sambil menyelami isinya. Manasba'u bil Quran. Cuma lafaz depannya ana lupa, lau zakat qulubuna kalau tak salah. Kalau jantung kita suci, ma asba'na bil Quran, kita tidak akan merasa kenyang dengan Quran. Ingin baca lagi dan baca lagi, merenungkan isinya lagi. Qal wa amrun la yuhsar, perkara yang tidak dibatasi. Fama baqiya 'alal abdi, maka tidak tersisa atas seorang hamba illa an yajidda wa yajtahid, bersungguh-sungguh dan bekerja keras, wal yubshir, dan hendaknya dia bergembira. Ya, amal soleh yang seukuran darah saja tak disia-siakan, apalagi amal yang terus-menerus. Allah lebih cinta kepada amal terus-menerus, walaupun tidak banyak tapi terus-menerus. Mengikuti hidayah berikutnya dan berikutnya, maka bergembiralah bi annallaha syakur, bahwasanya Allah itu maha bersyukur. Sayahdihi hidayatan ba'da hidayah, Allah akan membimbingnya kepada hidayah setelah hidayah yang sebelumnya. Wa hidayatan fauqa hidayah, dan hidayah di atas hidayah yang sebelumnya lagi. Ada hidayah ke surga, dalilnya yang mana ya? Walladzina qutilu fi sabilillahi falayudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Orang yang terbunuh di jalan Allah, jelas ini sudah berusaha mengamalkan ilmu, kemudian terbunuh di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Allah akan membimbing mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah Dia perkenalkan pada mereka. Ibnul Qayyim dalam kitab apa nama kitabnya itu, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, menyebutkan makna ayat ini adalah mereka akan diberi hidayah menuju ke istana-istana mereka, rumah-rumah mereka. Ketika Allah mengatakan tamana, mintalah lagi, ya, diberi hidayah, minta apa yang tadi belum terbayangkan. Masih ada hidayah di atas hidayah yang berikutnya dan berikutnya. Ketika sudah terputus, Allah memberikan hidayah satu lagi, yaitu melihat indahnya wajah Dia. Dibimbing untuk melihat masih ada hidayah yang lebih hebat, masih ada nikmat lebih hebat yang kau belum tahu ketika sudah di surga ya. Di dunia kita tahu karena membaca bukunya. Setelah masuk surga, mungkin orang tak sedar, apalagi saking nikmatnya, apalagi yang belum. Diingatkan dengan melihat indahnya wajah Allah. Masih ada hidayah yang berikutnya. Idzan anta muhtajun katsira. Jika demikian, engkau akan sangat sering memerlukan ila doa illahi azza wajal, untuk berdoa pada Allah azza wajal. Idhafatul masdar ilal maf'uli bih, doa illah. Bihada doail azim, dengan doa yang agung ini. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Tayyib. Walaupun orang-orang jamaah tabligh yang di tempat ana mengatakan, bukankah kita sudah punya hidayah? Kenapa minta lagi? Ini minta apa lagi? Nah, ini kejahilannya. Masih banyak perkara yang belum kita tahu di atas sirat. Dan itu sudah dibantah Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Pertanyaan sebagian sufiyah. Ini kenapa minta lagi? Kita sudah muslim. Masih banyak hidayah di atas sirat yang kita belum tahu. Kita masih terus belajar. Qala ulama ihdinas siratal mustaqim, al abdu muhtajun
fi hadza du'a, yaitu si hamba memerlukan doa ini ila an yastahdhira amrain, yaitu ketika berdoa dia perlu menghadirkan dua perkara ini. Tayyib. Ini tulisannya apa ini? Oh, ini bukan tulisan apa, tanda panah kayak panah belok. Bingung ana. Yaitu al hidayata ila siratil mustaqim, ya hidayah ila. Karena kita tahu i'rab dari ihdinas sirat, sirat ini mansub binazil khafid, yaitu penjernya dihapus. Mungkin ila, mungkin ala, seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab tadi, Madarijus Salikin. Yang pertama adalah ila, menuju ke jalan yang lurus. Baik. Kemudian wal hidayah fis sirat. Nah, yang lain memilih fi, tak masalah. Mau fi, mau ala, tak masalah. Baik. Adapun kalau yang dalam Quran, yang ada apa? Kalau ila apa? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Pakai ila. Kalau ayat yang lain, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang sering ila dengan ala ya. Baik. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Mungkin ila, mungkin ala. Yang fi anak tak ingat. Contoh yang fi apa ya? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian antahta dia ilal Islam, yaitu engkau mendapatkan hidayah menuju ke Islam. Ilal iman, menuju ke iman. Ilad dinil haq, menuju kepada agama yang benar. Fil jumlah, secara global. Hadihi hidayah, ini adalah hidayah. Wa ba'da dzalik, setelah itu kullu amalin sholihin yahtaju ila hidayatin khassah. Setiap amal soleh memerlukan hidayah khusus. Orang mendapatkan hidayah masuk Islam, tapi mungkin apa? Belum mendapatkan hidayah untuk berbagai jenis sholat barangkali, walaupun sudah sholat 5 waktu. Tapi untuk hidayah sholat-sholat sunnah mungkin belum memiliki, misalkan. Tayyib, kullu amalin sholih yataju ila hidayatin khassah. Beliau ulang lagi. Qad yun'imullahu azza wa jalla 'alaika biha. Boleh jadi Allah memberikan itu kepadamu, yang orang lain, terutama orang awam mungkin tidak mengikuti itu, tidak mengetahui itu. Nah, para pelajar yang belajar, mereka tahu itu. Waqad la yun'im. Boleh jadi Allah tidak memberikan yang itu. Atau terkadang apa? Orang awam yang malah lebih rajin ibadah, kita yang malah kurang. Boleh jadi juga Allah yang mengatur. Masing-masing berlomba. Rubbama tahtadi ila an tusalliya sholatal jamaah. Boleh jadi engkau mendapatkan hidayah menuju ke sholat jamaah, mengerjakan sholat jamaah. Lakinnaka la tahtadi ila an tusalliya sunnatar ratibah masalan. Namun engkau tidak mendapatkan hidayah untuk mengerjakan sholat rawatib misalkan. Allahu azza wa jalla ma hadaka ila hadih. Allah azza wa jalla tidak membimbingmu kepada ini. Walaupun kita malu, kita belum layak kah? Tapi ya dilihat dari usaha. Ada usaha, insya Allah akan dibimbing. Wa hadhihi uqubatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Baik. Seperti kata Al-Hasan Al-Basri, boleh jadi tidak mampu qiyamul lail adalah karena engkau melakukan suatu dosa. Wallahul musta'an. Haramaka hadhil hidayatal khassah. Allah menghalangimu dari hidayah khusus ini. Bisa babi dzambin fa'altah, disebabkan karena dosa yang engkau perbuat. Fa inna sayyi'ata min uqubatiha hirmanut taufik. Karena keburukan-keburukan termasuk dari hukumannya adalah dihalangi dari taufik ila ta'ah, menuju kepada ketaatan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.